أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Pada pertemuan yang terdahulu kita sampai pada hukum menyolatkan bagian tubuh manusia. Ya, bagian tubuh manusia. Dan di sana disebutkan ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwasannya disalatkan bagian tubuh tersebut, disalatkan sama saja bagian sedikit atau bagian yang kecil atau bagian yang banyak. Dan ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga Ahmad, serta diikuti oleh Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua, pendapat kedua ada syarat. Jika bagian tubuh tersebut adalah setengah atau lebih, ya, kadarnya itu setengah atau lebih dari tubuh, maka disalatkan. Jika kurang dari setengah tubuh, ya, jika kurang dari setengah tubuh, mungkin hanya dari pinggang ke bawah atau dari dada ke atas atau dari leher ke atas, atau ditemukan hanya kakinya saja atau tangannya saja, fahadha la yusalli, la salata fihi atau la salata alaih, tidak ada salat atasnya. Ya, dan ini qaulnya Imam Abu Hanifah, qaulnya Imam Abu Hanifah. Dan juga qaul Imam Malik qarib, dekat dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, beliau hanya mengatakan annahu la yusalli 'ala al-yasir anhu. Annahu la yusalli 'ala al-yasir anhu. Bahwasannya tidak disalatkan bagian tubuh yang sedikit darinya. Ya, bagian tubuh yang sedikit darinya. Qaul yang ketiga dari pendapat yang ketiga dari permasalahan ini, annahu la yusalli alaihi mutlaqa, annahu la yusalli alaihi mutlaqan wa huwa qaulu Dawud, bahwasannya tidak disolatkan secara mutlak, tidak disolatkan secara mutlak. Ini perkataan Dawud. Daud yang dimaksud di sini adalah Dawud Al-Zahiri. Dawud Al-Zahiri
Al-Zahiri. Adapun keputusan pendapat dari Syekh Abu Malik, beliau mengatakan di sini walladzi tamilu ilaihi nafs annahu in lam yakun qad shalla alaihi fa innahu yughsalu wa yusalla ala dzalikal juz'u wa yudfan. Yang condong kepadanya diri ini, kata Syekh Abu Malik, jadi diri beliau condong kepada pendapat bahwasannya in lam yakun qad shalla alaihi, jika tubuh tersebut atau bagian tubuh tersebut ditemukan belum disolatkan, maka bagian tubuh tersebut dimandikan, disolatkan, lalu dikuburkan sebagaimana penyelenggaraan mayit biasa kalau memang belum disalatkan. Wa in kana qad shalla 'alal mayyit thumma wajada aw wujida juz'un minhu fala yusalla 'alaihi. Jika sudah disalatkan atas mayit, jika sudah disalatkan atas mayit kemudian didapati bagian tubuh yang lain, umpama ditemukan hanya sebagian tubuhnya, mungkin bagian dada ke atas, atau mungkin kepalanya saja yang ditemukan, atau mungkin kakinya saja, tangannya saja, dia belum disolatkan nih, maka disolatkan. Disolatkannya bukan atas nama tangan tersebut atau bagian tubuh tersebut, tapi disolatkan atas nama mayit. Hanya saja mungkin permasalahannya adalah apakah ini solat mayit ataukah solat gaib? Ya, ala kulli hal kaifiatnya sama. Dan juga salat gaib juga kaifiatnya sama, tidak ada perbedaan. Yang intinya adalah salat jenazah. Apakah mayitnya ada di depan atau tidak? Nah, yang lebih kuat adalah salat tersebut bukan salat gaib karena ada jeluntrungan jenazahnya meskipun hanya sebagian. Karena ada wujud jenazahnya meskipun sebagian. Ya. Maka bukan dikatakan salat gaib. Bukan dikatakan salat gaib. Tapi kalau seandainya sudah disolatkan, bagian tubuh ini sudah disolatkan, umpama dia ketemu cuma tangan atau kakinya saja, dan diyakini itu adalah si fulan, ya si fulan, berdasarkan dengan tes DNA atau apapun ternyata itu bagian tubuhnya si fulan, sementara bagian yang lain tidak ditemukan, maka solatkan atas nama si fulan. Kalau memang diyakini atas nama si fulan. Ketika bagian tubuhnya yang lain ditemukan, bagian tubuh yang lain ditemukan, fala yusalla alaihi, tidak disalatkan. Ya, tidak disalatkan lagi. Akan tapi apa? Akan tapi bagian tubuh tersebut dimandikan dan dikuburkan. Ya, umpama ini ada korban mutilasi, ini yang sering terjadi, korban mutilasi. Ternyata ditemukan hanya tangannya saja, tangan kiri atau tangan kanannya ditemukan. Namun dipastikan orang ini mati, meninggal. Dipastikan orang ini meninggal. Nah, tangan itu diurusi sebagaimana pengurusan jenazah. Dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Bagian tubuh yang lain belum ketemu. Umpama belum ketemu bagian tubuhnya lain. Ya. Terlepas dari putus asa atau tidak, disolatkan atas nama si fulan, atas nama si fulan yang diketahui identitasnya, ini tangannya si fulan. Ya, qadarullah setelah dikubur, ya beberapa hari kemudian ditemukan bagian tubuh yang lain. Ternyata ditemukan kepalanya, temukan kakinya, ditemukan yang badan-badan yang lainnya. Bila ditemukan badan yang lainnya, maka tidak disolatkan lagi. Karena sudah disolatkan di awal, tidak disolatkan lagi, diurusi tapi sebagaimana jenazah dia dimandikan tapi langsung dikuburkan, begitu, ya langsung dikuburkan. Ini yang banyak yang tidak diketahui. Terkadang mereka enggan untuk menguburkan tangannya saja, ya tangannya enggak dikuburkan. Nanti dulu, bagian tubuh yang lain belum ketemu. Ya lama-lama busuk tangan itu dan bau. Ya, akan mengganggu
aromanya akan mengganggu. Segera diusir terlebih dahulu. Ya, kalau ingin dinantikan ya sudah dikuburkan sebagiannya lalu ditetapkan untuk bagian yang lain tanah untuk digali untuk dikubur sambil menunggu yang lainnya. Ya, kecuali kalau ada kepentingan umpama otopsi atau apapun lah dari orang-orang yang berkepentingan, dari yang berwajib dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, ini fikih tentang menyolatkan bagian tubuh manusia, menyolatkan bagian tubuh manusia. Bahkan bagaimana kalau hanya ketemu jarinya saja? Ya kita kalau ketemu jari doang segini belum tentu diketahui siapa punya siapa begitu kan. Kalau jari hanya satu jari ya tidak ada untuk menyolatkannya karena cuma segini atau segini, bagaimana menyolatkan? Apalagi belum diketahui identitasnya. Kecuali kalau sudah diketahui identitasnya lain lagi. Karena itu bagian tubuh manusia. Ya. Nah, kemudian selanjutnya masalah yang lain. Syekh Abu Malik menyebutkan di sini. La yusalla ala syai'in min ajza'il hayy. La yusalla min syai'in ala min syai'in min ajza'il hayy. Tidak disalatkan atas sedikit dari bagian tubuh orang yang hidup. Dari bagian tubuh orang yang hidup. Ya. Ya mungkin umpama korban terpotong lah, dia masih hidup umpama lagi ya seperti di pabrik mungkin ya, terpotong tangannya. Ya nggak mungkin kita menyolatkan jari itu, sementara orangnya masih hidup. Ini ada dalilnya nggak? Mari kita baca dalilnya. Wadzalika kata Syekh, wadzalika li'annahu lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam awis sahabati annahum sallu ala ma fasala 'anil hajji ma'a tawatur al-akhbari bi annahu uqimat al-hudud ala 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was-sahabati min ba'd wa quti'at aidu falam yudhkar annahum ghasalu wa sallu ala syai'in minha wallahu ta'ala alam. Iqra. Terjem. Tidak disolatkan potongan tubuh orang yang masih hidup karena tidak pernah dinukil dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka mensolatkan potongan tubuh orang yang masih hidup. Sementara telah menjadi berita yang mutawatir bahwa hudud, hukuman yang telah ditentukan, dilaksanakan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat sepeninggalan beliau. Misalnya pemotongan tangan, namun tidak disebutkan bahwa mereka mencucinya dan mensolatkannya. Wallahu a'lam. Naam. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan syariat ya di antaranya potong tangan atau hukuman-hukuman yang lainnya yang berkaitan dengan tubuh manusia, dan ini beritanya mutawatir. Artinya mutawatir, tidak ada keraguan di dalamnya ya, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Nabi menegakkan syariat, menegakkan hukum Islam. Nah, ketika Nabi dan juga para sahabatnya yang menegakkan hukum Islam, terjadi di sana hukuman potong tangan, hukuman yang lainnya yang memotong atau memangkas bagian tubuh manusia, tidak didapati dalil yang sampai kepada kita bahwasanya Nabi dan para sahabatnya mereka memandikan bagian potongan tersebut atau menyolatkan bagian potongan tangan tersebut
Sementara orang tangan yang terpotong tadi masih hidup. Orang yang terpotong tangannya tadi masih hidup. Tidak diriwayatkan. Ya, Nabi memandikannya, Nabi menyolatkannya, tidak ada. Ya. Jadi umpama ya pencuri dipotong tangannya. Dipotong tangannya karena batas potongan pencuri hanya segini, tidak sebegini. Dan itu pun ada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Ya, yang ukuran emasnya itu sekitar hampir dekat dengan zakat ya, 85 gram pencuriannya. Ya, pencuriannya. Atau ketentuannya ditentukan oleh hakim. Karena ini masalah ijtihadiyah, ditentukan oleh hakim. Bila mencuri dalam tingkatan seperti ini maka dipotong tangannya. Ya. Nah, potong tangan hanya sampai segini saja. Tidak sampai segini. Apalagi sampai pangkal tangan, tidak. Hanya pergelangan tangan. Ya. Demikian juga kaki hanya sampai pergelangan tangan. Ketika terpotong tangannya, orangnya masih hidup pastinya. Tidak ada riwayat Nabi mengambil potongan tangan tersebut lalu dimandikan, dikafankan dan disolatkan, tidak ada. Maka diambil kesimpulan di sini, maka tidak ada kita menyelenggarakan seperti penyelenggaraan jenazah untuk potongan bagian tubuh orang yang masih hidup. Lalu bagaimana dikemanakan tangan potongannya itu? Ya dikembalikan ke asalnya, yaitu apa? Tanah, dikubur. Dikubur. Setiap bagian tubuh manusia yang lepas dari indungnya, dari tubuh itu sendiri, maka sebaik-baiknya pengembalian adalah tanah. Sebaik-baiknya pengembalian artinya dikembalikan kemana? Ya ke tanah. Hatta potongan rambut, potongan kuku, sebaik-baiknya kembali kemana? Ke tanah. Letakkan di tanah. Ya, karena manusia tercipta dari tanah. Sebaik-baiknya pengambilan adalah di tanah. Potongan-potongan tadi, potongan tangan, potongan kaki, jika memang demikian maka dikembalikan ke tanah. Tidak diselenggarakan di sana bagaimana penyelenggaraannya seperti penyelenggaraan jenazah, tidak ada. Ya, tidak ada. Disikapi seperti itu saja. Disikapi seperti itu saja. Dan setiap pencuri atau mungkin orang yang melakukan dosa tersebut, ia menjalani hukuman sebagaimana hukuman syariat, maka itu adalah sebagai penebus dosa baginya. Artinya saat dia sudah dipotong tangannya, dosa mencurinya tidak dianggap lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai pengampunannya. Kecuali kalau dia mencuri lagi. Ketika mencuri lagi dia tidak tertangkap, itu bukan berarti dia bebas. Nanti akan diadili di akhirat. Bila tidak bisa dan tidak sempat diadili di dunia, maka tunggu pembalasannya di akhirat. Jadi bukan berarti ketika bebas di dunia, di akhirat bebas. Tidak. Sama seperti para koruptor itu. Ya, sama seperti para koruptor, bebas dia di sini, mendapatkan keringanan di sini. Nanti di akhirat nggak bisa ada keringanan seperti itu. Tidak ada keringanan. Ya. Dan koruptor hukumannya seperti gulul, sudah saya sampaikan ya, gulul. Itu akan nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Di depan matanya itu terlihat, ya, di depan matanya terlihat dosanya yang dia mengambil sebagian amanah yang telah dititipkan kepadanya. Ini para koruptor. Belum lagi orang-orang punya hutang juga demikian. Di depan matanya akan terlihat. Dan ini akan menjadi ketakutan dia. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Ketakutan. Ini belum dihisab, dia sudah disiksa dengan apa yang terlihat di depan matanya itu. Dosa-dosa harta yang diambil dengan cara yang tidak halal. Ya. Nah, itu depannya terlihat terus gulul. Masuk ke dalamnya
koruptor. Dibangkitkan pada hari kiamat sudah disiksa oleh Allah. Belum dihisab tuh. Belum dihisab, sudah disiksa oleh Allah dengan itu, bayangan itu, dan merasa takut. Belum lagi ketika dihisab, belum lagi nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika bebas di dunia, jangan sangka dia bebas dari hukuman Allah. Ya, jangan dikira dia akan bebas dari hukuman Allah. Hukuman Allah lebih berat daripada hukuman manusia. Naam. Kemudian selanjutnya Syekh juga menyebutkan di sini as-salatu ala as-saqati wat-tifl. Bagaimana menyolatkan atas as-saqat, keguguran. Baik keguguran dan anak yang meninggal dunia. Yang pertama, awalan at-tiflu na'ni bihi man lam yablugh al-hulum. Anak-anak yang dimaksud di sini, yang kami maksud di sini adalah anak-anak yang belum mencapai dewasa, belum mencapai usia dewasa. Fa innahu tushra'us salatu alaihi. Maka sesungguhnya dia itu disyariatkan salat atasnya. Ya, disyariatkan untuk menyolatkan atasnya. Ketika meninggal dunia, disyariatkan untuk menyolatkan atasnya. Anak-anak usia tamyiz, ya, anak-anak usia tamyiz, belum sampai baligh, atau usia bayi, usia 1 tahun atau 1 hari sampai usia baligh, itu sudah disolatkan. Itu sudah disolatkan. Namun berbeda pendapat para ulama, apakah hukumnya wajib, jadi wajib kifayah maksudnya, ataukah sunnah. Kalau yang sudah dewasa, fardu kifayah, fardu kifayah. Tapi kalau yang masih anak-anak, berbeda pendapat para ulama. Mari kita lihat dalilnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin min as-sibyanil ansar fasalla alaihi. Qalat Aisyatu faqultu tuba li hadha usfurun min asafiril jannah. Betapa bahagianya ini, ya, betapa bahagianya ini. Dia akan menjadi burung-burung yang terbang di surga. Kata Aisyah, lam ya'malu su'an. Dia belum pernah mengamalkan sedikit pun dari keburukan. Walam yudrik, dan dia belum mendapatkan keburukan itu. Qala awa ghairu dzalika ya Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau mungkin lain daripada itu ya Aisyah. Artinya atau bisa jadi bukan begitu, ya, anak-anak bukan begitu, bukan sebagaimana yang disangka oleh Aisyah. Khalaqallahu azza wa jalla al-jannah wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Terjem. Yang pertama, anak-anak. Maksud kami di sini adalah anak yang belum balik. Ia disyariatkan untuk disolatkan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, dibawa kepada Nabi SAW jenazah anak-anak dari kalangan Ansor. Maka beliau mensolatkannya. Aku mengatakan, beruntunglah anak ini, ia menjadi burung dari burung-burung surga. Ia tidak melakukan keburukan dan belum tahu keburukan. Nabi berkata, ataukah tidak seperti itu? Wahai Aisyah, Allah telah menciptakan surga dan penghuninya,
serta menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Dan Allah menciptakan neraka dan menciptakan penghuninya, serta menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Naam. Jadi anak-anak ini sebagaimana yang disangka. Kemarin tuh ada yang tanya, Ustaz gimana ini? Katanya anak-anak jadi tabungan ketika meninggal. Ya. Kok sekarang ini nggak harus dia masuk ke dalam surga? Itu gimana? Nah, ini banyak yang kok bingung mereka. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Diambil dari kata khalaqallahu azza wa jalla jannah wa khalaqalaha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Allah azza wa jalla menciptakan surga dan juga menciptakan penghuninya. Dan juga menciptakan penghuninya dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Artinya apa? Anak-anak mereka. Wa khalaqan nar, dan juga Allah menciptakan neraka. Juga menciptakan ahlinya atau penghuninya. Dan juga Allah menciptakan penghuninya dari dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Artinya ada potensi anak-anak itu masuk ke dalam neraka. Enggak harus setiap meninggal dia menjadi tabungan orang tuanya, tidak. Ya, tidak harus. Bagaimana kalau seandainya dia meninggal dunia, anaknya belum usia dewasa, tapi bengelnya luar biasa. Ya. Atau mungkin bisa jadi itu adalah didikan dari orang tuanya, bengel. Ketika meninggal dunia, apakah dia masuk surga? Tidak juga. Dilihat dari orang tuanya. Makanya sebagian ulama mengatakan anak-anak yang meninggal dunia sebelum dewasa, sebelum balik, di akhirat nanti itu diuji oleh Allah. Diuji lagi oleh Allah. Loh, katanya di akhirat tidak ada ujian, tidak ada lagi tidak ada lagi amal baik. Ini gimana? Ini khusus untuk anak-anak yang tidak ada amal baik lagi, untuk dewasa yang sudah nggak bisa lagi dia berbuat amal baik. Tapi anak-anak yang dia belum menemukan kebaikan atau belum tahu kebaikan dan keburukan, dia akan diuji nanti di akhirat. Ya, bagaimana ujiannya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu bagaimana ujiannya untuk mengetahui anak-anak ini finnar atau kafil jannah. Loh, bukankah anak-anak ini ketika meninggal dunia akan menjadi syafaat? Naam, anak-anak yang baik yang akan bisa menjadi syafaat bagi bapaknya. Dan dia menjadi penghuni surga. Anak-anak yang bengel nggak bisa. Anak-anak yang nakal nggak bisa. Tidak akan bisa. Apalagi kalau itu didikan orang tuanya, habis dia akan bersama dengan orang tuanya di neraka itu. Anak-anak yang belum balik, ya, itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang dimaksud. Dan Allah pun menciptakan penghuni neraka dari tulang sulbi bapaknya. Artinya orang tuanya bagaimana mendidiknya itu? Apakah orang tuanya mendidiknya dengan baik? Apalagi anaknya dididik, diajak untuk melakukan kesyirikan, diajak ziarah untuk melakukan kesyirikan, dididik dengan kesyirikan. Ya khalas, apakah dia meninggal akan menjadi syafaat bagi bapaknya? La. Bagaimana kalau anaknya meninggal dalam keadaan kesyirikan dan mendukung dakwah bapaknya dalam kesyirikan? Gimana? Dia akan menjadi penghuni surga? La, kalla thumma kalla. Tergantung dari orang tuanya, gimana mendidiknya. Ya. Nah, ini perhatikan. Namun kalau masih bayi gimana? Itu makanya tadi akan ada ujian bagi mereka. Orang tua yang baik, orang tua yang saleh ini akan memberikan pengaruh pada anak-anaknya. Ketika anaknya dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan masih bayi, tapi orang tuanya saleh, ini tetap diuji, tapi diujinya akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya dan bisa memberikan syafaat.
Tapi kalau seandainya bapaknya raja kerusakan, ya, raja bandit atau mungkin pokoknya bapaknya dosa dan maksiat, ya, tidak ada kesolehannya. Nah, kemudian anaknya meninggal dunia pada waktu bayi atau mungkin pada waktu sebelum tamyiz, dia akan diuji. Dan diantara sebagai hukuman untuk bapaknya ini, kalau bapaknya belum sempat taubat, anaknya pun akan mengikuti bapaknya dan tidak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Dari sini kita mengetahui bahwa orang tua yang bagaimana dia akan mendapatkan syafaat dari anaknya. Orang tua yang saleh, orang tua yang bertauhid kepada Allah, orang tua yang mengenal Islam dengan baik dan benar. Bukan orang tua yang buruk, yang fajir, yang tidak mengenal agama. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari anaknya. Dan khawatir anaknya akan ikut bapaknya masuk ke dalam neraka. Ini yang dimaksud aw ghaira zalika ya Aisyah. Mungkin bisa jadi lain daripada itu. Bukan setiap anak meninggal dalam keadaan belum dewasa dia masuk ke dalam surga, menjadi burung-burung di surga, belum tentu. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Ini sekaligus memberikan peringatan kepada setiap orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik dan benar. Dan juga kembali kepada dirinya. Jadilah diri yang orang tua yang saleh untuk anak-anaknya. Jadi jangan orang tuanya buruk, orang tuanya tidak saleh, kemudian anaknya meninggal dalam keadaan bayi, dia senang, wah nanti gue udah punya cadangan. Terus dia terus berbuat keburukan. Gue udah punya cadangan ini di di akhirat. Siapa bilang? Belum tentu. Dia punya anak yang meninggal di waktu kecil kemudian menjadi tabungan nanti di akhirat, sementara dia di dunia terus berbuat dosa dan maksiat. Kalla, tidak akan bisa, anaknya akan menolong. Jadi jangan kira anaknya bisa menolongnya kalau dia tetap berada di atas keburukan. Ya. Jadi hanya orang-orang tua yang saleh yang dia mendapatkan syafaat dari anaknya yang saleh. Dan anaknya yang tidak bisa, yang tidak saleh, dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Sekarang begini, anak usia tamyiz umur 7 tahun sampai mungkin baligh, ya. Karena baligh ini relatif. Dia anaknya senang main gadget. Dari pagi sampai malam game terus. Disuruh sholat mangkir, disuruh sholat ngelawan. Qadar Allah meninggal dunia, masuk surga? Ya memang surga itu milik Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengetahui. Tapi apakah seperti itu? Anak yang tiap harinya main gadget, anak yang tiap hari tidak taat kepada orang tuanya, anak yang selalu berkata-kata kotor terhadap orang tuanya, padahal masih kecil loh, belum balik. Naam, belum ditulis keburukannya, belum ditulis. Masih ditimpakan kepada orang tuanya keburukannya itu. Disandarkan kepada orang tuanya keburukan itu. Kemudian dia meninggal dunia, belum balik dia meninggal dunia. Sementara hidupnya hari-harinya dia bermain, tidak taat kepada Allah. Disuruh sholat nggak mau, malah kabur. Meninggal dunia, apakah seperti ini akan menjadi syafaat orang tuanya? Tidak. Tidak. Anak yang seperti itu tidak akan bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya. Dan semua dosanya ditimpakan kepada orang tuanya. Muncul mungkin soal, ya Ustadz kita sudah berusaha gimana? Ya, tetap usaha tidak sia-sia. Karena kita mendidiknya karena Allah, tapi anaknya. Tapi terkadang juga disebabkan karena orang tuanya yang tidak berkata baik kepada anak-anaknya. Bukannya didoakan, tapi malah dicaci maki anaknya. Dasar anak setan,
begajul, bengel, ya, kemudian keluar kata-kata binatang, bukan didoakan, ya, dan seterusnya. Meninggal dunia anaknya dalam keadaan seperti itu, bisa menjadi syafaat, sementara orang tuanya lisannya itu kotor, tidak, ya, tidak. Meskipun nanti akan diuji lagi oleh Allah Azza wa Jal. Meskipun akan diuji lagi oleh Allah Azza wa Jal. Ini sekaligus peringatan kepada orang tua. Jaga anak, didik dengan baik. Jangan dipengaruhi dengan perkembangan zaman yang membawa kepada kehancuran. Ya, kita tidak melarang mereka untuk bermain teknologi, tidak. Tapi untuk dia membiarkan sampai pada derajat yang melalaikan agama, maka ini jangan. Ya, ini jangan. Hanya anak-anak yang taat pada orang tua, yang dia baik kepada orang tua, yang bisa memberikan syafaat. Ya, adapun yang masih bayi akan diuji lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, satu lagi, Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah ini, yakni kapan seorang manusia itu dicatat kebaikan dan keburukannya. Adapun untuk catatan kebaikan, manusia itu dicatat sejak lahir kebaikannya, ya, sejak lahir atau sejak masih usia dini, atau sejak dia mengetahui mana baik mana buruk, yaitu usia tamyiz. Sementara keburukan yang dicatat itu adalah sejak usia dewasa, baru dicatat oleh kiraman katibin, oleh karena itu kebaikan anak yang dicatat pada waktu usia sebelum balik atau usia tamyiz ini akan menjadi tabungan bagi dianya untuk dewasa nanti, akan menjadi catatan amal kebaikan. Ini begitu murahnya dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk keburukan dicatatnya mulai dari usia dewasa. Ketika usia tamyiz tidak dicatat keburukan itu, tapi ditransfer ke orang tuanya. Bagaimana orang tua mendidiknya? Bagaimana orang tua mendidiknya? Ditransfer kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mendukung keburukan yang ada pada anak itu, khalas, bertambah besar dosanya. Atau mungkin orang tuanya mendidik keburukan pada anak itu, anak dan orang tuanya dicatat keburukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara catatan yang paling buruk, didikan orang tua yang paling buruk kepada anaknya adalah dianjurkan anaknya untuk berbuat kesyirikan, untuk menyekutukan Allah. Itu anjuran yang paling besar. Itu bapak dan anak berdosa. Ketika anaknya meninggal dunia, apakah yang seperti menjadi tabungan? Lah, tidak. Justru anak dan bapak ini akan masuk ke dalam neraka. Ya. Jika bapaknya mengajarkan kepada kesyirikan atau dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, dididik dia dengan itu. Ya. Belum lagi mungkin dididik untuk mencuri, dididik untuk untuk berlaku curang, dididik untuk ghibah dan namimah. Ya. Nah, ini ibu atau orang tua dan anak akan masuk ke dalam neraka. Dan pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua. Bukan di sekolah, orang tua. Dan yang paling yang pertama adalah ibu, karena anak pertama kali dia didekap oleh ibunya. Makanya disyariatkan dalam Islam ketika ingin menikah mencari
bibit mencari calon ibu dari anak-anak kita itu yang teliti, yang baik. Jangan sembarangan. Jangan keluar anak kita dari rahim seorang wanita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Apalagi wanita yang tidak takut terhadap dosa dan maksiat atau durhaka kepada Allah. Itu bibitnya bahaya itu. Keluar dari seorang wanita yang buruk, habis sudah. Ya. Di wanita atau seorang ibu, pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Ya, jadi jangan menyangka anak bayi atau anak yang masih kecil akan menjadi burung-burung sebagaimana yang disangka oleh Aisyah. Tidak. Itu akan diuji lagi oleh Allah. Bagi yang baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan bersama dengan orang tuanya di surga. Ya, bagi yang buruk maka dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Naam. Dan bagaimana anaknya bisa memberikan syafaat? Ketika anak ini baik dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, maka akan diberikan. Bila tidak maka tidak, karena syafaat itu milik Allah. Allah yang akan memberikan izin kepada anak itu untuk memberikan syafaat. Jadi jangan keburu bangga orang tua yang ketika meninggal anaknya dalam usia belum balik, ya, belum tentu dia akan bisa memberikan syafaat. Itu tergantung dari antum sebagai orang tuanya bagaimana. Antum baik menjadi orang soleh di dunia, ya mudah-mudahan anaknya akan bisa memberikan atau membantu di akhirat. Tapi kalau seandainya anaknya meninggal dunia tapi antum sendiri buruk, penuh dengan dosa dan maksiat, selalu durhaka kepada Allah, bagaimana anaknya akan memberikan syafaat? Ya. Istrinya selalu melawan suami, suaminya selalu menzalimi istri, bagaimana akan mengharapkan syafaat dari anaknya? Selalu berbuat dosa dan maksiat seperti itu. Ya, demikian. Karena banyak cerita-cerita khurafat, anaknya begini dan begitu, ketika bapaknya penuh dengan dosa dan maksiat ternyata dia mendapatkan syafaat. Ya, itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi. Tapi ini ada peringatan. Ini adalah peringatan kepada kita untuk mendidik anak dengan baik. Dan untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh, orang tuanya soleh terlebih dahulu. Orang tuanya menjadi soleh terlebih dahulu. Ya, jangan anaknya disuruh ngaji, ya, ke masjid, datang ke ustadz. Orang tuanya, bapaknya di rumah telanjang dada, pakai celana pendek, ngerokok, ngopi. Gimana? Yang penting anak gue udah ngaji, masya Allah. Telanjang dada, duduk di dipan, ngopi, ngerokok, wala sholat, wala apa. Dengar panggilan azan, main catur. Yang penting anak gue sudah ngaji. Nggak akan bisa memberikan syafaat kepada antum yang seperti itu. Penuh dosa dengan maksiat. Iya. Karena seperti itu, orang tua hanya ngirim anaknya ke masjid, ngaji sama ustadznya. Sementara bapaknya, ibunya melakukan dosa dan maksiat. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya, tidak benar. Naam. Wallahu a'lam. Naam ikhwah, waktu sudah berlalu. Pak, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan tentang menyolatkan bayi yang keguguran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.